tapi kan orang tidak mengerti ya. Mengerti bagaimana rasanya. Sama kan kayak anak-anak yang buat cutting. Yang ngiris-ngiris kulit itu. Nah itu anak-anak itu sekadar mencari perhatian. Aku bisa simpulin kalau misalnya itu kurang perhatian kah? Sebenarnya banyak faktornya. 10 menit podcast. Hanya sebatas kata kamu itu jelek. Itu karena kalau misalnya kita mikir perasaan seseorang ya. Yeah. Itu apakah karena dia tidak bisa mengelola perasaannya dia, atau memang karena dia udah dapat terus-terusan. Terus apa sih yang dirasain sama mereka orang-orang yang kayak gitu tuh? Aku kebetulan antara orang-orang yang pernah melewati fase fase depresi dan mau bunuh diri ini. Kain. Ya. Dan aku itu manusia yang tipenya tidak pernah punya niat untuk hidup. Nah, dari aku merasa dunia ini terlalu complicated, terlalu susah, terlalu kejam. Apa sih yang enaknya hidup di dunia begini? Nah, jadi tidak pernah ada niat untuk hidup. Itu dari kecil kan. Cuma bila semakin aku dewasa, itu bawaannya semakin berat. Ternyata bila kita diagnose, oke, punya kelainan. Nah, dari situ setiap tahun aku buat percobaan bunuh diri. Sehingga 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir ini. Ini tahun 3 tahun terakhir ini. Berarti dari tahun 2020 berhenti itu terakhir percobaan bunuh diri itu. Setiap tahun itu coba bunuh diri karena tidak mengerti tujuan saya hidup apa. Kenapa saya mau dibagi hidup dalam dunia begini? Orang tidak menghargai, kita buat apa tidak cukup, ekspektasi. Semua orang ekspektasi kalau harus jadi pintar, harus berjaya, harus begini. Itu ekspektasi yang orang tua letakkan ke kita itu satu beban yang berat untuk anak. Jadi aku juga pernah punya narasumber kayak gitu. Ya. Kain. Yeah. Jadi aku pernah produksi dokumenter waktu itu tentang orang skizofrenia. Yeah. Dia dapetin yang seperti itu. Iya. Jadi kalau kita kan ya, tapi kan orang tidak mengerti ya. Mengerti bagaimana rasanya. Sama kan kayak anak-anak yang buat cutting, yang ngiris-ngiris kulit itu. Nah itu anak-anak itu sekadar mencari perhatian. Dia menyakitkan diri. Ini berdasarkan pengalaman ya. Oke, kalau pengalaman aku dan dari kecil aku main sayat kulit itu karena walaupun aku berada di lingkungan yang ramai, aku merasa aku tuh very invisible, tidak kelihatan. Jadi aku tuh merasa aku tuh tidak ditanggap, tidak dipandang, invisible banget. Butuh perhatian untuk dilihat berarti. Jadi bila kita potong itu, kita melihat darah itu di mataku, itu menandakan saya itu masih bernyawa. Itu pandangannya kita. Itu persepsinya kita. Kita masih bernyawa. Dan kita juga mencari perhatian dengan buat begitu supaya ada yang menanggap. Kalau benar kita mau bunuh diri, ngapain saya di sini? Kan potong aja di nadi, benar-benar potong. Gitu Berarti kenanya itu percobaan berarti ya. Benar. Tapi kalau sayat itu sebenarnya lebih kepada sakit itu, kesakitan itu. Mau merasa sakit supaya tahu kita itu masih bernyawa, masih hidup, masih nyata. Kita itu wujud. Tidak seperti yang kita merasa bahwa invisible banget. Kita memang merasa benar-benar kita itu invisible banget. Tidak ada yang melihat kita. Sedangkan kita di dalam kelompok yang banyak orang ini, tetap kita merasa tidak ada yang perhatiin saya. Tidak ada yang mengambil berat tentang saya, yang care tentang saya. Sehinggalah kita buat begitu. Kesakitan itu membuat kita tahu bahwa kita masih hidup. Darah itu adalah bukti nyata bahwa masih ada darah yang mengalir. Segitu pandangannya kita. Nah, sehinggalah kita buat yang begitu-gitu. Apa sama semua yang dirasain sama orang-orang yang mau bunuh diri gitu? Kalau yang sayat itu rata-rata kita sama. Itu poinnya. Mau dia menidakkan itu tetap sama. Rasa kesakitan itu yang buat dia merasa bernyawa. Nah, tapi kalau bunuh diri itu berbeda-beda. Nah, tidak sama. Karena aku baca, jadi ada perbedaan antara korban bunuh diri. Kita sebut korban apa pelaku jadinya? Seharusnya pelaku bunuh diri ya. Pelaku bunuh diri sama pelaku percobaan bunuh diri. Jadi ada dua tuh. Dalam di artikel itu memang dibagi dua. Ada yang pelaku, ada yang percobaan bunuh diri. Dan memang angkanya ya sama-sama besar itu. Dan kayak tadi misalnya Kak Ain bilang, aku bisa simpulin kalau misalnya itu kurang perhatian kah? Sebenarnya banyak faktornya. Kalau dari sisi aku, karena aku ada bipolar, maka itu jatuhnya kebawaan. Jadi aku itu tidak bisa kontrol certain emosi itu tidak bisa aku kontrol. Jadi orang yang normal ada high, ada medium, ada low. Kalau aku cuma ada high dan low. Dan kita harus
ngambil obat atau apa untuk kita bisa berada di medium supaya kita bisa bergerak dan beroperasional seperti orang biasa. Jadi kita bisa terlalu happy atau terlalu sedih. Mood swingnya. Ya. Jadi kalau terlalu sedih itu memang thought of bunuh diri itu pasti ada gitu. Nah, itu yang memang bawaan yang agak susah untuk kita kontrol. Yang satu lagi tipe karena depresi tadi. Mau bunuh diri karena tertekan, karena hutang banyak atau lingkungan yang pressure. Nah itu ada lagi dan itu bisa kita sikapi. Percobaan itu biasanya orang yang mencoba ini yang tidak berjaya ini biasanya dia tidak mau mati. Dia cuma mau perhatian. Dia udah tidak mengerti bagaimana saya dapatkan perhatian kamu ke saya gitu loh. Jadi haruskah saya buat dulu untuk saya bunuh diri baru kamu mau perhatiin saya? Sehingga itu jatuhnya percobaan. Karena itu ada orang yang mau bunuh diri itu dia potongnya bukan di nadi. Potongnya di lengan atas, di apalah di samping telinga, paha gitu. Bagaimana matinya? Kan kalau benar niat itu tidak ada basa-basi, tidak ada lagi menunggu waktu, dia pasti jadi karena pasti mind udah lost. Kalau benar-benar dia niatan bunuh diri itu mind pasti udah lost, udah tidak normal dah, udah tidak bisa berpikir secara logika. Tetapi kalau dia masih bisa mengatur, kalau saya mati nanti kayak aku pernah berpikir, saya mau bunuh diri di depan rumah sakit. Supaya di saat saya bunuh diri saya, otomatis organ saya bisa diambil untuk menyelamatkan orang lain. Kan itu normal, masih normal pemikiran aku sehingga aku bisa berpikir begitu. Nah, niat itu ada, pemikiran normal itu ada, cuma enggak bisa dikontrol. Karena itu support system. Karena itu aku selalu bilang orang-orang yang hebat itu bukan aku. Orang-orang yang hebat itu adalah orang yang bisa hidup dengan aku. Karena orang-orang ini harus bagaimana menangani aku, bagaimana mood swingnya aku, bagaimana tantrumnya aku. Itu yang buat orang-orang ini luar biasa. Dan kenapa sekarang 4 tahun belakangan ini aku berhenti? Kita mula buka sekolah, kita mula jalankan kerja sosial bakti. Sehingga aku menggunakan itu sebagai satu tanggung jawab yang besar untuk aku. Supaya aku bisa punya alasan untuk hidup. Kebanyakan kita tidak punya alasan untuk hidup. Untuk siapa? Ibu nak sayang. Pacar ndak ada. Suami ndak ngerti. Jadi kita merasa kita tuh sendiri. Padahal adik-beradik ada 10. Kakak abang ada 10. Tetapi kita merasa sendiri. Nah itu perasaan-perasaan yang kita rasa. Apa itu pola itu sama dengan oke, kita ngeliat sisi Indonesia nih, Kain. Apakah sama dengan juga di Malaysia? Kain kan dari Malaysia? Ya, sama. Rata-rata kalau cuma di sini itu terkadang aku merasa kalau orang itu sedikit aja mood swingnya, sedikit aja sebentar nangis, sebentar ketawa, terus divonis jadi bipolar. Ada yang vonis saya bipolar di sini. Karena saya dibilang moodnya roller coaster kayak gitu. Kadang-kadang diem, kadang-kadang siapa tuh? Itu faktor berbeda dia kalau cowok kan. Nah, tapi kan kalau kita memandangnya memang begitu. Rata-rata sama. Rata-rata penyakit, enggak ada orang diabetes sini dengan diabetes di Malaysia itu beda. Sama, sama ada tetap kencing manis gitu kan. Cuma penanganannya, support sistemnya, faktor-faktornya sama juga berarti. Faktornya pasti sama. Cuma kan mungkin di sini lebih banyak isu-isu yang kalau kayak lebih sepele. Kalau di negara luar tuh mungkin tekanannya tuh lebih besar. Pressure-nya beda. Kalau di sini kan pressure-nya mungkin sekadar putus cinta udah mau bunuh diri gitu. Putus cinta. Ya. Kemarin juga. Ketawa aja Ri. Ya, kemarin juga ada anak yang ngotot minta dinikahin, tidak diberi, mau bunuh diri padahal dia masih di bawah umur. Iya, aku sempat tahu. Kan itu kan tinggal diomongin ke anak. Aku tuh tidak mengerti ya, kenapa kita sebagai orang dewasa kok takut dengan anak? Kok anak yang mengatur kita, bukan kita yang ngatur anak? Kok aku familiar ya? Terkena ya. Aduh, kena langsung ini. Ya. Jadi maksudnya kan kita yang ngatur anak karena dia masih kecil, dia masih belum bisa membuat keputusan untuk banyak perkara. Kita yang bagi dia input supaya dia bisa. Untuk yang sakit mental ini, yang untuk bunuh diri segala macam ini bukan sekadar hanya mentalnya aja. Pemakanan, lifestyle itu harus dirubah. Dulu aku kalau ketemu psikiater itu ngomongnya itu harus dekat dengan Tuhan, harus sholat gitu kan. Kalau dulu dia ngomong gitu kan
aku keluar itu dari ruangan tuh. Ya, kalau begitu besok-besok saya kena diabetes ya. Saya enggak usah pakai insulin. Saya tinggal sholat aja, hidup saya gitu kan. Kita marah-marah gitu kan. Tetapi kalau kita bergaul dengan 5 orang yang pintar agama, kita akan jadi orang yang ke-6 pintar agama. Kalau kita bergaul dengan 5 orang pintar, kita akan jadi orang yang ke-6 untuk pintar. Kalau kita bergaul dengan 5 orang bodoh, kita akan menjadi orang yang ke-6 yang bodoh. Tapi kan orang tua, aku nggak bilang orang tua sekarang ya, tapi banyak yang mengesampingkan masalah kesehatan mental itu kan? Karena tidak mau menerima hakikat. Karena kalau anaknya dibilang punya masalah mental, itu kan refleksnya dianggap kesalahan gila. Orang tua. Jadi kan malu anak saya gila. Jadi 10 menit podcast.